Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa bukan? Setelah kita mempelajari tentang apa itu puisi dan unsur-unsur dalam puisi, kali ini kita akan membahas salah satu unsur dalam pembentuk puisi, yaitu majas. Teman-teman sekalian, ada yang tahu apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Sifat majas secara umum adalah tidak pada makna yang sebenarnya, atau kiasan atau bermakna konotasi. Penggunaan majas yang dimasukkan dalam puisi ini bertujuan untuk membuat pembaca bisa merasakan efek emosional tertentu dari gaya bahasa tersebut. Berbagai jenis majas sering digunakan sesuai dengan arah pembicaraan atau efek gaya bahasa yang diinginkan. Itu sebabnya dikenal ada banyak jenis majas dalam bahasa Indonesia. Lalu, apa saja macam-macam majas dan contoh dari majas tersebut? Berikut mari kita simak dalam video ini. Ada berbagai jenis majas yang bisa kita gunakan secara garis besar. Macam-macam majas ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Langsung saja kita bahas dari majas yang pertama, yaitu majas perbandingan. Mari kita simak. Mari kita mulai dari majas personifikasi. Majas ini menggunakan gaya bahasa yang ungkapannya seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap seperti manusia. Contohnya yaitu, pensil itu menari-nari di atas kertas untuk menghasilkan gambar yang begitu indah. Pensil yang semulanya dari benda mati berubah menjadi menari-nari seakan menjadi manusia. Itulah dari salah satu dari contoh majas personifikasi. Selanjutnya yaitu ada majas metafora. Majas ini adalah suatu majas yang menggunakan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan melalui sebuah ungkapan. Contohnya yaitu Laili adalah anak emas di keluarga besar Pak Badar. Anak emas adalah ungkapan bagi seseorang yang dianggap paling disayang atau kesayangan. Itu adalah contoh dari majas metafora. Selanjutnya yaitu adalah majas hiperbola. Majas ini adalah majas yang mengungkapkan suatu dengan kesan yang berlebihan dan bahkan membandingkan suatu dengan cara yang hampir tidak masuk akal. Contohnya yaitu, kakek itu bekerja banting tulang siang malam untuk menghidupi cucu-cucunya. Bekerja banting tulang siang dan malam menunjukkan kesan yang berlebihan dari tindakan bekerja keras. Karena dalam hal yang sesungguhnya, tulang tidak akan bisa dibanting. Sampai sebegitu ya. Karena ini majas hiperbola, jadinya melebih-lebihkan sesuatu. Berikutnya ada majas asosiasi. Majas ini merupakan majas yang digunakan untuk membandingkan dua objek berbeda yang dianggap sama. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata bagaikan, seperti, ataupun bak. Contohnya yaitu, wajah kedua orang tua itu sangat mirip bak pinang dibelah dua. Wajah kedua orang tersebut karena kembar diibaratkan oleh buah pinang yang dibelah dua dan menggunakan kata bak. Yang kedua yaitu ada majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan majas yang menggunakan kata kiasan bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Lantas, apa saja contoh-contoh dari majas tersebut? Yaitu yang pertama ada majas paradoks. Majas ini merupakan majas yang membandingkan situasi sebenarnya dengan kebalikannya. Contohnya yaitu, Laila merasa kesepian di tengah keramaian. Penjelasannya simpel, yaitu keadaan sepi bertentangan dengan keramaian. Selanjutnya yaitu ada majas litotes. Majas litotes digunakan untuk merendahkan diri meskipun keadaan sebenarnya lebih bagus dari apa yang diungkapkan. Contoh kalimatnya yaitu, kapan-kapan jika pergi ke Bogor, saya harap Anda mau mampir ke gubuk kami. Kata gubuk yang dimaksud adalah rumah yang megah. Ini hanyalah untuk merendahkan diri dari kata-kata tersebut. Berikutnya ada majas antesis. Majas ini merupakan majas yang menggabungkan kata yang saling bertentangan. Contohnya yaitu, baik buruk perbuatannya akan mendapatkan balasan dari suatu saat nanti. Penjelasan baik dan buruk, kata yang bertentangan dan disandingkan menjadi satu. Itu adalah salah satu contoh dari majas antesis. Yang ketiga, ada majas sindiran. Majas ini merupakan majas yang menggunakan kata kiasan untuk mengungkapkan sindiran kepada sesuatu atau seseorang. Majas sindiran dapat dikembangkan lagi menjadi majas-majas berikut. Yang pertama ada majas ironi. Majas ironi merupakan majas yang menggunakan ungkapan bertentangan dengan fakta
Biasanya, majas ini seakan-akan memberi pujian, tetapi sebenarnya merupakan suatu sindiran. Contohnya yaitu, rajin sekali, jam 12 baru bangun. Nah, dalam contoh tersebut, jelas-jelas jam 12 siang itu udah siang. Tetapi mengapa diungkapkan dengan kata rajin? Itu merupakan sindiran halus oleh majas ironi. Selanjutnya yaitu ada majas sinisme. Majas ini adalah majas yang menyampaikan sindiran secara langsung pada objek yang dimaksud. Contohnya yaitu, gulingmu sangat bau, seperti tidak pernah dicuci. Secara langsung menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, sesuai dengan pengertian yang sebelumnya, yaitu menyampaikan sindiran secara langsung pada objek yang dimaksud. Yang terakhir yaitu ada gaya bahasa atau majas penegasan. Majas penegasan merupakan majas yang menggunakan kata hiasan untuk meningkatkan pengaruh pada pembacanya, supaya menyetujui sebuah ujaran atau kejadian. Majas penegasan dapat dikembangkan lagi menjadi majas-majas berikut, yaitu ada majas pleonasme. Majas ini merupakan majas yang menggunakan kata bermakna sama untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, majulah ke depan agar orang-orang bisa menyaksikan penampilanmu. Dari kata maju itu sudah pasti ke depan. Oleh karena itu adalah salah satu contoh dari majas pleonasme. Kemudian ada majas repetisi. Majas ini yaitu menggunakan kata berulang-ulang pada kalimat. Contohnya yaitu dia adalah penyebabnya. Dia si perusak barang. Dia yang membuat kotak ini rusak. Kata dia yang diulang-ulang merupakan salah satu ciri dari majas repetisi. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mungkin cukup sekian pembelajaran tentang majas pada hari ini. Mungkin bisa dilanjut besok untuk cara penggunaannya, cara penulisannya. Kita bisa belajar besok lagi. Sekian pada video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.